Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Parholong roha namane sado sangki nang tarbai solas rohaku lau memuji asini saya jari suderami mangulaon oloni masa kolas rohanami ibadah satu hari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Ade Umaretson Limbong dengan Omega Putri Sagala yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka senantiasa penuh dengan damai, dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan khotbah bagi kita dalam ibadah pemberkatan nikah hari ini sekaligus menjadi nats pernikahan buat Ade dan Omega. Tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat kedua bagian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Masih haholongan mahamu, songon Kristus nama kaholongi hamu. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kamu. Bagi Ade dan Omega, hari ini menjadi satu peristiwa sejarah. Menjadi hari yang istimewa. Karena hari ini saudara akan dipersatukan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan. Ikatan yang tidak terputuskan selamanya, sepanjang hidup, sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Pernikahan adalah satu lembaga yang sangat terhormat. Pernikahan atau rumah tangga adalah satu lembaga yang pertama berdiri setelah dunia diciptakan. Rumah tangga sebagai lembaga pertama bukan merupakan bentukan dari kesepakatan manusia. Bukan seperti lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah dunia ini yang dibentuk dan didirikan oleh kepentingan-kepentingan bersama, tujuan-tujuan bersama, dan juga diharapkan menjadi satu lembaga yang berguna untuk kehidupan bersama. Ini berbeda. Lembaga pernikahan adalah lembaga yang pertama didirikan oleh Tuhan. Didirikan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan Tuhan. Dengan maksud dan tujuan yang menjadi perwujudan dari keberadaan Tuhan. Menjadi lembaga di mana Tuhan menjanjikan semua berkat dan semua pemberiannya akan diterima dengan melimpah. Kalau lembaga-lembaga yang ada di dunia didirikan dengan kesepakatan bersama, dengan tujuan bersama, tapi lembaga yang didirikan Tuhan, didirikan oleh Tuhan sendiri dengan maksud dan keinginan Tuhan yang harus dilaksanakan dan menjadi lembaga. Jala sianodo hataridani hasangapon dohot haduaon di tonga-tongani ngolutak. Asabui dohonokku, bisa saya katakan kalau lembaga seperti yang didirikan Tuhan, didirikan seperti keinginan Tuhan, dijalani seperti maksud dan tujuan Tuhan, maka apa yang dikatakan tentang rumah tangga, keluarga, atau lembaga yang didirikan oleh Tuhan ini menjadi lembaga yang terhormat. Molo taihutodo dingolu pardonga saripeon hobartu nasinakap ni debata pastido parsaripeoni gabe parsaripeon nasangap. Napaduahon, namartua do ganup namar saripe.
Berbahagia orang yang dipersatukan dalam lembaga rumah tangga. Ini sesuai dengan apa yang dilihat Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan bagi dia, kemudian dipersatukan dan rumah tangga itu berbahagia. Ini perlu kita renungkan semua dan perlu kalian persiapkan karena kalian baru akan memasuki. Kalau saya bertanya, adakah rumah tangga yang tidak berbahagia? Adong do rumah tangga naso martua, adong. Jala do honok kunuaing gudang. Dakkolat dang martua. Gariada tahe gabe marsirang. Ini harus saya sampaikan. Kemarin juga tegas itu dalam pranikah saya sampaikan. Pertanyaan, Tuhan merancang rumah tangga, lembaga keluarga yang didirikan oleh Tuhan sendiri dan ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Firdaus, bahagia keluarga itu. Asa mulu adong keluarga naso berbahagia, taingok mak naso mangolu do keluargai di debata. Mulu adong keluarga naso martua naso diihutod do di rumah tanggana nanido ni debata. Karena itu saya mau menyampaikan buat Ade dan Omega. Tuhan merancang pernikahan. Tuhan menetapkan pernikahan. Tuhan menginginkan dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga ada kebahagiaan. Dan ini pasti. Karena seperti itulah keluarga dan rumah tangga yang diciptakan Tuhan. Kenapa rusak kebahagiaan itu? Dan alam pun dihukum oleh Tuhan. Tidak menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Kenapa? Karena mereka berdosa. Allah ni ido. Jadi tak kasbe. Allah mardosa do. Dang diihuton nanido ni debata. Kalau dalam kehidupan rumah tangga saya mau menyampaikan semua orang yang hidup yang dipersatukan Tuhan, yang setia kepada janji pernikahannya, maka dia akan berbahagia. Dia akan martua. Dan mungkin dang martua, pasti martua. Sonang rohana rap doho ripena, las rohana rap doho ianakonna, romu sepoparan manabai hatuauna, bahagia hidupnya. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Dangan lana aumaddo. Karena ini firman Tuhan. Pasti berbahagia. Seperti apa janji dalam pernikahan itu? Om manalau pasahato kutuhamuna dua. Yang pertama, harus kita pahami bahwa pernikahan itu didirikan oleh Tuhan. Adalah inisiatif Tuhan. Artinya Tuhanlah yang memilih seorang perempuan buat manusia, yaitu Adam. Kemudian diberkati. Nilai dan prinsip yang sama secara teologi kita terima di tengah-tengah gereja kita. Ketika dua orang hadir di altar Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang memilih Mega untuk Ade. Memilih Ade untuk Mega. Pilihan Tuhan selalu yang terbaik. Iko botot tadi. Jadi itu hita namar saripe, idahamu jo pasangan munai. Imana terbaik na pinili ni debata Tuhamu. Ido. Jadi hope Ade, si Mega mana terbaik. Dang adong benasing. Jaladang ro benasing. Tukola si Mega ma na terbaik. On adong do hubungan nyo nan nom muse. Tu parpadanan nati notopon ni debata. Dang bui marsirang. Allah na pinili ni debata. Di Omega sia di omma na terbaik inang. Iko jalom mude. Dakolat di tikion. Alai di hapur siaum. Hope ade. Harus benar-benar
diyakini. Dari mana kita tahu siapa jodoh kita? Ketika kita sudah berdiri di altar dan Tuhan memberkati kita. Itulah jodoh kita. Sebelum itu kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Jadi bolo arti jodoh na sepadan, na sarupa, na klop. Molo pasangat ta jodoh ta itulah yang klop. Ikon parsangapat tadui. Kepada jemaat yang ikut ibadah, mohon membuka topi dalam ibadah ini. Terima kasih, mohon maaf. Songoni daw, buladong nahurang terhute gordo di ibadah. Pernikahan itu bukan miliknya Ade, bukan miliknya Mega. Ade dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi Mega seumur hidup. Seperti itu Mega mendampingi Ade seumur hidup. Ini milik Tuhan. Kalau ini milik Tuhan, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan pernikahan kita harus kehendak Tuhan, maunya Tuhan, keinginan Tuhan. Itu. Nagudang domar lomo-lomo, parsaripeok kudonin narohana, ripek kudui, lomok kudisi, lawi songgahi pe bui, tang bui, napuna ni debata doi, upatorak pennon, songod dia dua aturan ni debata di parsaripeok. Jadi ini milik Tuhan. Kalian harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan maksud Tuhan. Seperti apa kehendak dan maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan pernikahan? Naparjolo dohonok kuma adok tulu. Tukolakodo inang Mega disiade. Olakodo amang ade disi Mega. Omma guarna monogami. Di pikiranmu, di roham, di matam, di ngulum, di dagingmu tukola sadado. Ima napinili ni debata. Jalan apa duahon ikon satia dohamu di ngulu parsari peoni. Harus setia. Setia artinya taat. Dalam pengertian tertentu, setia ini disamakan dengan kata pistis atau iman. Setia bukan hanya berhubungan di antara kita, tapi setia berhubungan dengan Tuhan. Itulah iman, pistis. Supaya apapun yang kau lakukan kepada pasanganmu, Ade, dan Mega kepada pasanganmu, itu kau lakukan. Bukan semata-mata kepada pasanganmu, tapi kepada Tuhan. Ido guarra setia. Mulai beko nadinggan, ibeko perhatian, dibeko roham, dibeko sudengulum, ingok ma nama baik tu Tuhani doho. Itu ya, jadi harus jelas. Yang ketiga, tidak terceraikan. Tidak terceraikan. Itu adalah hakikat. Kalaupun manusia bercerai, itu adalah pilihan melawan kehendak Tuhan. Kalau ketetapan Tuhan, apa yang sudah diikat, tidak seorang pun bisa mematahkan ikatan itu. Kecuali Tuhan melalui kematian. Daktar sirang. Alai taingok majuate. Nasirangon. Bagudak kian. Au gabe huselidiki do. Usukup pengadilan negeri Kota Bekasi. Usukup pengadilan beberapa kota di Jakarta, husukut tu Medan, godakian do nasirang, godakian. Kenapa ini? Semakin tergerus iman orang percaya. Karena kalau saya bertanya ke pengadilan negeri, itu sudah pasti di luar non muslim. Naulu dohamu mangulu, dingulu parsari peemu, marujahat tu holong ni Kristus. Aima. Apakah saudara bersedia dalam hidup pernikahannya hidup berdasarkan kasih Tuhan Yesus? Om manapa duahon. Jadi holong do ojahan ni pardongas saripeon. Songo dia do holongi. Ihalak Batak gudang do arti ni holong natatadate.
sisoli-soli do ado idok tahe sisoli-soli do siada pari gogo. Jadi sisoli-soli pe holong don. Taboto do sisoli-soli roho tu pestaku, roho tu pestam. Ima sisoli-soli. Molodang roho tu pestaku bahasa unang majangan. Tang roho tu pestam. Ido kan? Taula deui? Jujur hita. Hari partangyangan ngaulaun di gereja. Kolam muruk nasada marbada do kan? Marbalas pantun. Songon naso di perhation nasada. Bedak perhation aku marbalas pantun. Tapi kalau dalam pernikahan yang didasari kasih Tuhan, ada yang kurang kita maafkan, kita lupakan. Ada yang kurang kita perbaiki. Selalu yang kita lakukan adalah yang terbaik yang bisa kita perbuat. Itu kita lakukan kepada pasangan kita. Ketika kita melakukan itu, kita melakukan hukum Kristus. Aido do debata. Masih haholongan mahamu. Aido dalam muna manggohi patik ni debata. Hiduplah saling mengasihi, dengan demikian kamu menggenapi Taurat Tuhan. Jadi namang ulahon na tau halomuan ni debata do hita molo semian di bagasan holong. Mungkin akhiraku nama jamiton alana ngasongon na tuluha lidahua di jammu. Ate jadi napa tuluhon hatok pehubain. Napa tuluhon saya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap khotbah pernikahan, saya bersungguh-sungguh. Dan sebenarnya saya tidak mau terpengaruh. Kalau 10 kali pun dilihat jamnya, saya tidak terpengaruh. Dari firman Tuhan yang disampaikan hari ini, itu yang menjadi dasar kekuatan dalam hidup saudara. Dikatakan hiduplah dalam kasih. Apa yang menjadi dasar perintah ini? Apa yang menjadi pegangan untuk melaksanakan perintah ini? Karena Yesus Kristus telah mengasihi kamu. Kita tidak layak, kita tidak pantas, bahkan kita memberontak, kita berdosa. Tapi karena kasih dan kemurahan Allah, Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, supaya kita terbebas dari dosa. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan yang baik. Bukan hanya kepada pasangan, kepada semua orang. Sekalipun seluruh dunia melakukan yang tidak baik kepada orang yang percaya. Orang yang percaya layak terus melakukan yang baik. Karena itulah perintah Tuhan. Khususnya untuk saudara berdua. Hiduplah saling mengasihi. Seperti kasih Tuhan Yesus. Yang tidak ada batasnya. Yang tidak pamrih, yang tidak melihat latar belakangnya, tapi karena dia melakukan perintah Allah. Jadi ulah kamu maha holongoni alaido dipatikon debata Tuhanmu. Jadi itu harus jelas ya. Itulah aturan-aturan itu. Kalau aturan itu, semua itu yang saya sebutkan, itulah janji pernikahan saudara hari ini. Setelah saudara menyatakan janji itu, maka Tuhan mengikat kesatuan kedua saudara sungguh-sungguh menjadi satu dan hidup sepanjang yang dipersatukan Tuhan, tidak dipatahkan oleh kekuatan apapun. Berbahagia hidup saudara. Martua mahamu namar saribe alaido di parbaga debata tu namar saribe. Allah halak batak dohita dohonok kudo tongate marhiti hasada muna di parsaripe onon tabba matutur muna da si matua ima horong ni hula hula boru mahodisi anon kedudukanmu baik kom malodo ho amang
manempat to dirim. Ate, molo di horong di hula-hula kotor ringgas do. Hobas. Hope inang, mega. Marhite parsari peonon, gabe tabba matuturmu, dongat tubumma margalibong. Tor marhuria dohamu kan, natuari doko isot doham itong mendaktaran non. Ngai bege situ ya deh, anon tortunggon na doe. Jadi songonima tu keluarga libong, batung las marohamu, diodur hokamu ya nakkamu hok ribe. Basa dahatua doi dia kanatoras. Batangnya kok kamu ma alamamu kesesadarion nung ngajong-jong be parsaripeon ni libong junior. Maluasian libong senior. Jadi halaki nama mengatur rumah tangga na songok kita mengatur rumah tangga tak. Batangiang ma sian natoras hamu sude horong ni natoras. Songonima tu keluarga besar sagala. Mau liate madok kamu tu Tuhani. Dilehot Tuhani pasu-pasu pari anak konon buru munaon. Dada holat dongammu asa jaram munado dibi. Hatani de bata jala pabor hatommu muse. Dung magudang marhamulian nung nga di pasau debata tangiang dohot nasi nakap ni rohamu batung tangyako kamu mak borhak maburukku marhuta sada borhak maibana betul-betul borhak dok Roma nasi dan non di bagasan hubungan nai baru alanga jongjong parsari peon nasida pasu-pasu mahamu natoras songoni horong ni natoras sude sagala naro ditikion. Ima hatani debata dihita saluhna sekali lagi hiduplah di dalam kasih. Seperti Yesus Kristus mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Dalam ibadah pemberkatan pernikahan Ade Umaretson Limbong dengan Omega Putri Sagala. Biarlah kiranya apa yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan mendirikan lembaga rumah tangga, Tuhan mengharapkan rumah tangga menjadi terhormat, berbahagia. Demikianlah harapan kami supaya Tuhan mengisi hati kedua saudara kami ini dengan Roh Kudus-Mu melalui firman yang telah kami dengarkan. Mereka taat dan setia dengan janji pernikahannya sejak mereka melangkah dari altar-Mu setelah menerima ikatan suci pernikahan yang dari Tuhan, mereka hidup berbahagia selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kedua pihak orang tua, keluarga besar Limbong dan keluarga besar Sagala. Dan semua upacara syukur sebagai tanda rasa terima kasih kami atas berkat Tuhan yang dilaksanakan dalam upacara adat. Tuhan yang memberkati semua acara tersebut. Demikian juga semua kami yang hadir, yang menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan. Berkati kami satu persatu. Setiap keluarga, biarlah Tuhan kembalikan dan pulihkan kebahagiaan setiap keluarga sebagaimana Tuhan rancang. Bagaimana Tuhan tetapkan melalui kesediaan setiap keluarga, setiap pribadi dalam keluarga untuk hidup di dalam Tuhan, menuruti apa yang dikehendaki Tuhan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Amin.